107 FM Gema Merdeka Antara. Hai halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali dari lantai 2 Jalan Raya Supratman 28 Denpasar, Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia. Kali ini di edisi hari Selasa ya, 30 Juli 2024. Kita berjumpa di ajang Ngobras Ngobrol Bareng Sehat bersama RSUD Wongaya Denpasar. Fans Gema Merdeka, seperti biasa 1 jam ke depan Yulia akan menemani Anda sampai tuntas di jam 2 siang nanti. Nah, untuk siang hari ini kita bakalan membahas tentang stunting. Nah, pengertian, penyebab, dan juga dampak dari stunting itu sendiri. Baiklah fans Gema Merdeka, langsung saja Yulia bakal sapa dulu untuk narasumber yang langsung hadir dari Rumah Sakit Umum Daerah Wongaya Denpasar. Beliau adalah Dr. Putu Pratnyanita Mustika SPA ya. Beliau akrab disapa dengan Dr. Mustika. Om Swastiastu dokter, selamat siang. Halo, Om Swastiastu, Mbak. Selamat siang, ketemu lagi kita. Ketemu lagi, oke. Bareng ngobras ya, ngobrol bareng saya bersama SUD Wongaya Denpasar ya. Nah, siang hari ini kita bakalan ngobrolin tentang stunting ya dokter ya. Oke, sebelum kita lanjut tentang stunting nih dokter, kabarnya gimana, sehat ya? Luar biasa. Luar biasa siang ini ya. Oke, gimana tadi di perjalanan, lancar dokter? Lancar, tumben nggak macet hari ini. Pengertian ya, biar dokternya lancar sampai di Gema ya. Iya. Oke, mengawali perjumpaan kita di ajang ngobras yang hari ini ngobrol bareng sehat bersama RSUD Wongaya Denpasar ya. Baiklah fans Gema Merdeka, di mana seperti yang informasikan tadi bahwa siang hari ini kita bakal membahas tentang stunting. Nah, sebelum kita lanjut tentang stunting yang berkelanjutan seperti apa, penyebab dan lain sebagainya, Yulia pengen dijelasin dulu dokter tentang stunting. Jadi stunting itu apa dokter? Ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, jadi benar sebelum banget. memulai tahu yang lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih stunting. Benar Ya banget. kan ya, lagi marak banget beberapa bulan terakhir nih soal stunting. Jadi secara definisi, secara arti itu stunting itu merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Ya, ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari masa kehamilan sampai anak-anak itu berusia 2 tahun. Di mana stunting itu anaknya tinggi badannya jauh di bawah rata-rata untuk usia anak yang seusianya dan juga berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi ini stunting biasanya terjadi pada anak-anak tinggi badannya pendek gitu. Orang bilang ya secara kasarnya gitu deh, anaknya pendek gitu. Anaknya stunting. pendek. Berarti stunting ini sama dengan cebol dok, benar nggak? Nah, nanti kita cari tahu apakah sama nggak sih stunting sama cebol. Stunting sama cebol itu sama-sama pendek, tapi stunting itu seperti yang saya bilang tadi disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Kalau cebol masih ada penyebab-penyebab lainnya seperti masalah hormon, masalah genetik orang genetik, tua. Oke, jadi beda ya dokter ya? Sedikit beda. Jadi stunting itu murni anaknya pendek karena masalah kekurangan gizi. Itu yang harus kita ingat ya. Oke, berarti pendek disertai dengan kurus, kering, atau gimana dokter? Nggak selalu anak stunting itu pendek ya. Oh ya? Oke. Anak stunting itu ada yang kelihatannya biasa aja, berat badannya kok anak saya gembul kok gitu. Tapi ternyata setelah diukur tinggi badannya tidak sesuai sama kurva pertumbuhan untuk anak-anak seusianya. Jadi pada kita anak-anak itu setiap usia punya standar tinggi badan masing-masing. Jadi usia 2 bulan harus panjang badannya berapa, usia 1 tahun tingginya harus berapa, itu ada. Jadi begitu anak itu kurvanya di bawah -2 namanya ya, pendek banget berdasarkan kurva itu, itulah kita sebut dengan stunting. Oke, jadi kalau misalkan anak itu gemuk ya dokter, ya dok ya, gemuk itu berarti belum tentu juga dia nggak stunting gitu ya? Ya, Oke, ada kan baik. anak kita pendek tapi Ya. berat badannya Gemuk dia? jadi kelihatannya baik-baik aja, tapi harus diukur dulu tingginya. Oke, Harus jadi dibuktikan. ini stunting ini mengarah pada atau mengacu pada tinggi badan anak ya? Ya, tinggi badan. Oke, baik, itu dia fans Gema Merdeka definisi secara umum ya tentang stunting. Nah, terus kalau untuk kondisi stunting di Indonesia sendiri saat ini tuh gimana dokter? Ya, kondisi stunting di Indonesia sebenarnya sih
angka stunting kita itu masih secara global, secara di dunia berdasarkan target WHO itu sendiri masih sangat tinggi ya. Jadi pada tahun 2024 WHO tuh menargetkan anak yang stunting tuh paling nggak 14% lah. Tapi ternyata tingkat stunting kita di Indonesia itu masih 21,6%. Jadi lumayan tinggi ya. Sedangkan untuk di Bali sendiri gimana sih? Nah, kalau di Bali syukurnya prevalensi stuntingnya pada tahun 2022 itu 11-13%. Tapi ini bisa berubah ya, karena kan pertumbuhan anak itu harus kita pantau terus. Jadi kalau kita lengah sedikit, angka ini bisa naik. Jadi bisa bahkan melebihi angka WHO tadi yang 14%. Jadi stunting ini harus terus kita pantau ya. Oke, baik, itu dia Vanstia Gema Merdeka. Jadi untuk di Bali angkanya berapa dokter? Sekitar 11-13% ya, tapi beda-beda di tiap kabupaten. Oke, itu di seluruh Bali maksudnya ya? Oke, itu dia Vanstia Gema Merdeka ya. Oke Vanstia, memang untuk masalah stunting ini ya, itu memang tanggung jawab kita semua ya, dari segi pemerintah, dari orang tua tentunya, dan juga semuanya itu harus bekerja sama dengan baik ya. Vanstia, kita masih berbincang-bincang ya, ngobrolin tentang stunting pada anak. Setelah tadi sudah dijelasin oleh Dr. Mustika tentang pengertian stunting secara umum ya, dan juga angka dan juga kondisi stunting di Indonesia termasuk Bali tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mustika. Baik, Yuli pengen tanya lagi nih dok ya, masih semangat ya? Semangat dong, walaupun jam 1 siang mulai. Iya, ngomong-ngomong dokter tadi udah makan? Sudah dong. Oke. Baik, pantesan semangat banget ya, sama Yulia kayak gitu nih. Iya, harus semangat. Baiklah dokter, bisa dijelasin nih tentang penyebab dari stunting itu apa dokter? Ya, tadi kan secara garis besar stunting itu karena kurang gizi kronis ya. Jadi kurang gizi itu banyak juga yang nyebabin hal-hal lain. Kenapa? Satunya kan kurang gizi ini dalam artian asupan gizinya pada anak-anak tidak memadai. Jadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu kadang kita tidak sadar anak-anak itu misalnya ASI-nya tidak eksklusif. Terus pada saat MPASI ternyata MPASI-nya yang dikasih bukan menu lengkap, bubur aja atau pure buah aja gitu ya. Terus yang paling penting itulah asupan gizi yang harus dipenuhi itu adalah protein dan juga mikronutrien, vitamin dan mineralnya. Ya, selain itu apalagi yang bisa nyebabin terjadi kekurangan gizi sih? Anak-anak dengan infeksi berulang itu juga bisa mempengaruhi untuk penyerapan gizinya ya. Jadi infeksi berulang yang gimana dokter? Infeksi berulang itu misalnya anaknya sering diare, terus ada infeksi saluran pernafasan, batuk pilek terus berulang-ulang, dan yang sering kelewatan itu ada infeksi saluran kencing pada anak-anak. Itu biasanya infeksi seperti ini bisa mengganggu penyerapan dari nutrisi dan nanti akhirnya akan mengganggu pertumbuhan si anak itu sendiri. Jadi gizi tidak terserap, jadi tidak bisa tambah tinggi gitu ya. Terus selain itu juga kita kasih makanannya gizinya tidak lengkap, makin kurang gizi anaknya. Oke, baik. Ya. Selain itu juga kita ada yang nyebabin adalah terjadinya stunting, yaitu kurangnya perawatan kesehatan. Jadi mungkin kalau di Denpasar saya rasa di kota besar itu akses kesehatan tuh masih gampang ya. Tapi kesadarannya yang mungkin tidak terlalu bagus. Berkurang. Ya. Jadi akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan juga imunisasi. Nah ini masih ada beberapa orang tua yang tidak sadar bahwa imunisasi itu penting untuk melindungi anak kita agar tidak sering infeksi, kekebalannya bagus. Jadi nanti anak sehat dan gizinya bagus gitu ya. Selain itu juga kondisi lingkungan. Jadi infeksi juga terjadi karena faktor lingkungan kan ya. Jadi faktor sanitasi yang buruk, kecukupan air bersih. Terus misalnya si anak tinggal di lingkungan yang dekat dengan polusi, misalnya ada pabriknya, atau yang paling sering tinggal di tempat di mana banyak orang merokok.
Itu salah satu penyebab juga ya. Jadi bikin infeksi ya, anaknya sering batuk pilek, sering sakit, gizinya nggak bagus, nanti stunting jadi anaknya. Oke, Ya. Oke, itu dia ya. Terus satu lagi. Oh, ada lagi Ada dokter. lagi. Ternyata banyak ya faktor penyebab ya. Jadi stunting nih kondisinya multifaktorial, banyak banget penyebabnya. Yang paling penting kayaknya faktor sosial dan ekonomi. Ya, karena kan gizi. Jadi pemenuhan gizi itu kan kita perlu menyediakan bahan pangan yang berkualitas, ya. Jadi proteinnya harus bagus. Tapi tidak harus selalu mahal ya. Protein itu kasih telur juga udah bagus banget. Sudah gitu bagus ya. banget. Baik. Itu dia Vanstia. Jadi ada 5 faktor penyebab ya dokter ya. Penyebab terjadinya stunting ini. Oke, kalau boleh tahu dokter, gimana sih ciri-cirinya anak terkena stunting itu, Dok? Ya, sebenarnya sih yang paling gampang kita tahu anak kena stunting atau enggak itu adalah rajin dipantau ke puskesmas atau ke posyandu atau ke fasilitas kesehatan lah. Yang ibu-ibu yang punya buku pink KIA itu tiap bulan harus ditanya sama petugasnya, berat badan anak saya naiknya cukup enggak, tinggi badan anak saya cukup enggak, itu ya. Tapi secara gejala terkadang memang nggak ada gejalanya, Tidak ada ya. seperti anak biasa. Jadi orang tua kadang nggak percaya kalau kita bilang, Bu, anaknya ini stunting. Enggak kok, Dok, anak saya masih aktif, mainnya masih biasa gitu ya. Karena gejalanya tuh sering sekali tidak terlihat, tapi ternyata stunting tuh berdampak pada tidak hanya masalah tinggi ya. Kalau sekarang kita ngefans sama orang-orang Korea tinggi banget ya, itu hanya salah satunya, tapi dampak-dampak yang lain itu paling banyak ya. Banyak adalah masalah kecerdasannya. Karena Yulia pengen tahu dokter, kenapa sih stunting itu penting untuk kita cegah? Seperti yang dokter katakan tadi bahwa itu ada beberapa dampak ya dokter ya. Dampak apa saja nih dokter? Ya, jadi stunting itu bukan cuman masalah anak kita pendek sebenarnya ya. Jadi karena kekurangan gizinya sifatnya kronis, anaknya pendek, yang paling penting itu adalah mengenai kepintarannya nanti. Jadi secara tidak sadar bahwa kalau nutrisinya kurang pada 1000 hari pertama kehidupan, terutama ya dari kandungan sampai 2 tahun, itu kan perkembangan otak anak itu sangat pesat berkembangnya. Jadi jika pada saat itu kita tidak memberikan asupan nutrisi yang bagus untuk menyokong perkembangan otaknya, disitulah nanti anak kita IQ-nya bisa turun. Tapi belum tentu. Kalau anak stunting, berarti anak saya nanti bodoh dong. Itu tergantung lagi dari bekal IQ yang dipunyai oleh anak dari awal. Tapi ya IQ-nya akan menurun 5-10 poin kalau anak kita stunting. Jadi masalah stunting ini bukan masalah yang akut saat ini dikerjakan, saat ini selesai. Ini adalah masalah dari generasi ke generasi gitu ya. Yang kita persiapkan anak kita sekarang itu adalah untuk generasi-generasi kita selanjutnya gitu. Dampaknya sendiri ya memang ada dampak jangka pendek, dampak jangka panjangnya ya. Dari dampak kesehatannya jangka pendek, anaknya pasti lebih rentan terhadap penyakit. Yang jangka panjangnya yaitu tadi ada gangguan perkembangan otak atau gangguan metabolisme. Terus yang paling penting itu sendiri pada saat jangka panjang, kalau anak kita perkembangan kognitifnya tidak maksimal ya, tentu saja nanti di sekolah akan memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lain. Prestasi akademiknya juga akan lebih menurun gitu ya. Begitu juga pada saat nanti anak kita bekerja ya, karena kognitifnya tidak maksimal bertumbuhnya. Jadi pada saat bekerja akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan, itu juga nanti kan akan berdampak secara ekonomi. Jadi sebenarnya stunting ini harus dicegah, bukan saat stunting baru kita obati ya, karena itu tadi kondisi stunting ini adalah sudah kronis sifatnya. Jadi kita harus cegah. Oke, baik, seperti yang dokter katakan tadi, kita cegah ya agar tidak
mengobati kan begitu ya. Kalau misalkan sudah stunting dokter, itu bisa nggak diobati? Maksudnya dia bisa normal kembali untuk pertumbuhannya? Ya, tentu saja di mana-mana kalau penyakit namanya mencegah lebih mudah daripada mengobati. Ya, begitu juga dengan stunting ini. Kalau kita ketemu anak stunting, kita sebagai tenaga kesehatan pun, sebagai orang tua juga, PR-nya akan lebih sulit dibandingkan kita melakukan pencegahan. Kalau anaknya sudah stunting, bisa nggak sih normal? Bisa, tapi upayanya akan lebih panjang dan kita perjuangannya lebih maraton, ya, karena harus mengejar ketertinggalan semuanya kan, ketertinggalan pertumbuhannya. Kadang-kadang juga perkembangannya si anak itu sendiri juga harus kita kejar gitu ya. Iya. Oke, jadi itu dia Fans Setia Gema Merdeka. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, ngomong-ngomong mencegah nih dokter, kasih tahu dong dokter, gimana sih cara pencegahan stunting itu dokter? Ya, jadi ada banyak cara pencegahan sebenarnya ya. Oke. Karena stuntingnya itu mulainya dari kandungan. Jadi ada pencegahan stunting tuh ada ABCDE. ABCDE. Oke, boleh dulu dong ABC dulu dokter. ABC. A-nya asupan gizi yang adekuat. Jadi kan tadi saya bilang ya, jadi nutrisi yang diberikan harus seimbang. Dimulainya dari kapan? Dari ibu hamil. Oke. Ya, jadi pada saat hamil dipastikan pertumbuhan janinnya baik, pertambahan berat badannya baik. Kemudian pada saat sudah lahir adiknya harus dapat makanan yang bergizi yang kaya akan protein, vitamin dan mineral. Oke. Dan yang paling sering ibu-ibu zaman sekarang ASI eksklusif. Nah, itu dia ASI eksklusif tuh wajib ya dokter ya. Iya. Oke. Ya, jadi makanan terbaik untuk bayi 6 bulan pertama bagaimanapun adalah ASI, kecuali nanti memang ada kondisi-kondisi medis tertentu yang tidak bisa anak itu untuk mendapatkan ASI ya. Tuhan kan sudah menciptakan ASI untuk anak, bukan untuk ini ya, bukan sapi, susu sapi untuk anak gitu ya. Oke, ASI itu penting ya, 6 bulan pertama ya dokter ya. Oke, ya lanjut dokter. Yang B-nya adalah berat badan ibu yang sehat, itu tadi ya. Jadi penting Pada saat hamil maksudnya dok iya, ya? pada saat hamil ya, ibu dengan berat badan yang sehat sebelum dan selama kehamilan memiliki risiko yang lebih rendah untuk melahirkan anak dengan stunting, karena biasanya juga peningkatan berat badan anaknya juga akan lebih bagus gitu ya, sama pemantauan berat badan ibu selama hamil untuk memastikan kesehatan ibu itu sendiri. Baik. Nah, Berat badan. Oke, Iya. itu ya. Terus yang C dokter? Cegah infeksi. Cegah infeksi. Iya. Oke, baik. Gimana caranya untuk mencegah infeksi dokter? Cegah infeksi tentu saya dari lingkungannya, kita harus jaga kebersihan, jaga sanitasi. Harus mengajarkan dari kecil anak-anak itu praktik kebersihan, cuci tangan sebelum makan agar anaknya tidak cacingan. Kalau cacingan kan juga nanti akan terjadi menghambat penyerapan nutrisi gitu ya. Akses air bersih yang bagus, dan juga yang lagi heboh sekarang imunisasi harus dikasih ya. Percaya nggak percaya, pemerintah itu sudah menyiapkan bagaimana biar kita, anak-anak kita semua itu bisa maksimal Imunisasi. tumbuh kembangnya. Udah dikasih gratis imunisasi dari pemerintah, datang aja Harus gitu dimanfaatkan ya. ya. Iya. Oke, baik. Untuk yang D lanjut dokter. Yang D, dukungan dari keluarga dan masyarakat. Itu dukungan yang penting dokter ya. Seperti apa dukungan yang harus diberikan oleh masyarakat sekitar dan juga keluarga sendiri dokter? Ya, kalau dari keluarga itu kita harus tahu, tentu saja pendidikan dan kesadaran dalam keluarga itu penting. Harus kita tingkatkan pengetahuan kita sebagai orang tua, harus aware, karena sudah diberikan anugerah anak, kita harus bimbing anak ini biar tumbuh kembangnya maksimal. Harus kita perhatikan juga tentang gizi dan kesehatan anak. Kita dengarkan ada informasi apa yang valid ya, yang valid mengenai kesehatan anak, yang penting itu apa. Dan juga yang paling penting dari dukungan keluarga itu sendiri adalah misalnya pada ibu baru lahir, untuk bisa memberikan ASI eksklusif itu dukungan dari suami, dukungan dari ibu mertua, semuanya penting ya. Nah, itu kalau untuk di masyarakat sendiri tuh kan kita sudah punya program posyandu, program di puskesmas. Jadi kalau memang
uh, rasanya sulit untuk datang ke rumah sakit atau ke spesialis anak gitu, ada posyandu setiap bulan. Nah, di sana ya, langsung datang aja. Iya. Oke, jadi itu dia. Dan yang E, dievaluasi dan dipantau. Itu yang jangan sampai lalai. Iya, itu dia. Jadi ini kan mencegah. Mencegahnya ya harus dievaluasi dari awal, di posyandu bisa dipantau pertumbuhannya, dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya untuk mendeteksi secara dini apakah anak ini tumbuhnya baik, kenaikan berat badannya sesuai, pertambahan tinggi badannya sesuai, kemudian perkembangannya, kemampuan anaknya untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu sesuai usianya sudah sesuai. Nah, ini bisa sebenarnya dibaca di buku Pink KIA-nya ya ibu-ibu yang fans setia Gema Merdekanya. Kalau ada buku Pink jangan dianggurin aja, dibaca ya sambil diam, sambil menyusui. Iya, itu bisa dibaca-baca. Baik, itu dia fans setia Gema Merdeka A, B, C, D, E tentang pencegahan stunting ya. Ada 5 jadinya ya. Nah terus dokter, sering juga Yulia dengar nih kesalahpahaman masyarakat tuh tentang stunting itu sering sekali kita dengarkan ya di lapangan tuh. Stunting itu dibilang begini begitu gitu ya. Iya dokter ya. Nah, salah satunya yang pernah Yulia dengar itu stunting itu hanya terjadi karena kekurangan gizi saja. Benar gak sih dok? Pada dasarnya sih iya, tapi kan ada banyak faktor lain yang menyebabkan kurang gizi ya. Kayak yang tadi saya bilang, selain makanannya, ada infeksi, ada sanitasi yang buruk, sosial ekonominya, pengetahuan terhadap penyakitnya itu sendiri, itu hal-hal tersebut juga bisa mempengaruhi. Ketidaktahuan kita juga bisa mempengaruhi terhadap terjadinya stunting. Karena tadi kan dibilang anaknya aktif, di sekolah biasa aja. Jadi karena nggak tahu, jadi menganggap itu baik-baik aja. Padahal memang tidak cuma karena kekurangan gizi, tapi karena hal-hal lainnya juga bisa ya. Terus mungkin tadi kita berbincang di belakang ya, pada saat ada lagu ini, memang stuntingnya tuh harus anaknya pasti bodoh ya. Nah, itu juga sering ditanyain oleh masyarakat ya, fans setia Gema Merdeka. Jadi kita itu, anak kita kalau kita dari awal lahir IQ-nya bukan IQ di bawah 90, misalnya dia dapat kita lahirkan anak kita dapat bekal IQ 120, itu kan masih normal ya. Begitu dia stunting, IQ-nya memang turun, tapi turunnya cuma 110, tapi ya tetap turun. Jadi kognitifnya akan berkurang. Ini kan kondisinya harus kita perbaiki dari generasi ke generasi. Ini masalah stunting itu masalah perbaikan generasi ke depan. Saat ini sih kelihatannya anak kita biasa aja ya, karena IQ-nya masih 110, tapi bayangkan kalau anak kita itu nanti punya anak lagi, anaknya stunting lagi, turun lagi IQ-nya, barulah pada saat itu mungkin akan terlihat gitu ya, kemunduran dalam proses belajarnya. Oke, itu dia fans setia Gema Merdeka ya. Jadi stunting ya. Nah, jadi stunting hanya terjadi kekurangan gizi saja, belum tentu ya. Yang lain-lain juga. Tapi utamanya itu ya, gizinya nggak masuk dengan bagus ke badannya. Oke, baik. Stunting hanya terjadi di negara berkembang, benar nggak sih dok? Tidak. Negara maju juga ada kok anak yang stunting, tapi karena negara maju itu kualitas hidupnya lebih baik, pemberian gizinya lebih baik, maka sanitasinya lebih baik, akses ke pelayanan kesehatannya lebih baik daripada kita yang negara berkembang. Stuntingnya tetap ada, tapi yang nggak sebanyak kita. WHO kan tadi bilang targetnya adalah di bawah 14%. Jadi di negara-negara maju itu masih ada orang-orang yang stunting, tapi tidak sebanyak kita di Indonesia. Oke, jadi belum tentu di negara berkembang aja adanya stunting ya, di negara maju pun juga ada ya. Oke, nah ini dia dokter, bisa diceritain nih dok, apakah stunting itu terjadi pada anak yang kurus saja, atau ada nggak sih anak yang gemuk itu kena stunting dok? Ya, anak yang gemuk
tidak mungkin stunting gitu ya. Padahal kenyataannya anak yang terlihat gemuk atau memiliki berat badan normal masih bisa mengalami stunting. Dimana tadi saya katakan kan stunting itu tinggi badannya lebih rendah berdasarkan usianya. Jadi kalau anak kita pendek tapi ternyata berat badannya melebihi, secara kasat mata kelihatannya gemuk gitu ya. Tapi yang kita ukur adalah bukan berat badannya saja, tapi tinggi badannya berdasarkan umur anaknya. Oke, itu dia. Jadi belum tentu yang gemuk itu tidak stunting ya. Oke. Baik, terus stunting itu hanya terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak sehat. Benar nggak, Dok? Gimana ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi stunting itu dapat terjadi pada anak-anak yang lahir dari ibu yang sehat jika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang cukup setelah lahir. Kan dari awal kita bilang bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu penting. Kalau pada saat dalam kandungan ibunya sehat, pertambahan berat badan janinnya bagus, tapi begitu lahir anaknya misalnya tidak mendapatkan ASI eksklusif, anaknya sering sakit, terus pada saat MPASI itu tadi pemilihannya tidak tepat, maka pada saat itulah bisa terjadi potensi untuk stunting pada anak. Itu dia, Fans Diego Merdeka ya. Oke, terus sekali stunting selamanya stunting, dokter. Jadi sekali kena stunting itu nggak bisa sembuh atau gimana, dok? Atau bisa diperbaiki deh? Ya, yang bisa diperbaiki adalah memang pertambahan tinggi badannya ya. Tapi kalau masalah kognitifnya tadi, masalah IQ-nya itu nggak bisa balik lagi, nggak bisa dia nambah lagi jadi tambah tinggi nilai IQ-nya ya, karena golden periodnya kan sudah hilang untuk pertumbuhan, sudah lewat untuk pertumbuhan otak yang maksimal. Yang bisa kita perbaiki adalah pertumbuhannya. Oke, jadi itu dia Fans Diego Merdeka ya. Nah terus kalau untuk stunting sendiri itu hanya masalah pada pertumbuhan fisik, dokter. Kenyataannya gimana itu, dokter? Kenyataannya stunting itu tadi bukan cuma masalah anaknya pendek ya, tapi juga bisa berdampak pada kemampuan belajar kognitif anaknya, dan juga nanti tentu saja paling sering kalau misalnya anaknya pendek kan akan mempengaruhi kesehatan mental ya pada hidup sosial di zaman sekarang. Mungkin yang sering terjadi kalau pendek biasanya akan lebih minder gitu ya. Jadi anak yang stunting mungkin juga mengalami kesulitan belajar, dan secara sosial dia mungkin akan susah beradaptasi Gitu, seperti itu ya Fans Diego Merdeka ya. Nah untuk suplemen, nah itu kayak vitamin, itu suplemen gizi lah ya, itu cukup nggak, dok, untuk mencegah stunting, dok? Ya, ini pertanyaan paling sering banget ibu-ibu datang gitu ya, Fans Diego Merdeka ke saya itu berobat, dok, anak saya nggak mau makan, anak saya GTM nih, minta vitaminnya dong, dok, untuk nambah nafsu makan. Nah itu boleh nggak sih, dok? Ya, jadi fungsi dari vitamin dan mineral di sini sebenarnya adalah hanya untuk membantu, namanya dia suplementasi ya, jadi untuk melengkapi gizi, mikro dan mikronutrien, vitamin, mineral yang tidak bisa dicukupi oleh makanan bayi atau anaknya ya. Jadi kalau kita kasih vitamin aja banyak-banyak, yang dikasih itu kan cuman mikronutrien, vitamin, mineralnya aja, tapi makronutrien untuk pertumbuhannya kayak proteinnya, karbohidratnya, lemaknya itu tetap harus dipenuhi. Jadi boleh nggak sih dikasih vitamin? Ya boleh, tapi ingat makronutriennya juga harus dikasih. Jadi harus dikasih makan juga, bukan vitamin aja gitu ya. Oke, nah terus kalau untuk stunting sendiri, dokter, ini sebenarnya tanggung jawab siapa, dok? Masalah siapa yang harus diselesaikan? Apakah hanya pemerintah saja, atau orang tua saja, atau gimana, dokter? Ya, secara global ya memang pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masa depan warga negaranya gitu ya. Tapi yang harus dimulai ya dari kita semua, dari keluarga tentu saja. Yang paling punya peran penting itu kan keluarga. Habis individunya sendiri,
dan juga masyarakatnya. Jadi kita nih sekarang lagi membahu-membahu untuk mencegah stunting. Jadi kalau cuman pemerintah aja yang keluar-keluar soal stunting, kesadaran kita untuk mencari pertolongan tidak ada juga nggak bisa. Jadi stunting ini dapat diselesaikan secara bersama-sama ya, dari lingkungan keluarga, di keluarga kecilnya, masyarakatnya, ya saling bantu-membantu di Posyandu gerakannya, lalu pemerintah untuk masalah kebijakan, dana, dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu Fans Setia Gema Merdeka ya, tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, orang tua, keluarga, dan semuanya ya harus berperan penting di sini. Ya, sebagai perhatian dari kita untuk kita semua ya, para fans setianya Gema Merdeka, dari bincang-bincang kita tadi, yang harus kita tahu bahwa stunting itu merupakan hasil akhir ya, jadi pencegahannya lebih penting daripada diobati setelah anaknya stunting. Ya, caranya adalah harus dipantau pertumbuhan anak secara rutin, dan itu melibatkan pengukuran berat badan dan tinggi badan yang akurat serta dilihat di kurva pertumbuhannya. Jadi orang tua harus aware dengan hal itu, segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan jika orang tua khawatir atau curiga bahwa anaknya ada masalah dengan pertumbuhannya. Memberikan banyak edukasi tentang stunting pada anak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan Fans Setia Gema Merdeka sampai di sini dulu.